Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi bersama saya Roni. Hari ini saya ingin mengambil tema tentang overthinking atau berpikir berlebihan. Sebelum kita membahas hal ini, saya seperti biasa ingin mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Tuhan, bukakan hati dan pikiranku saat ini Tuhan, di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apapun yang keluar dari mulut, hati dan pikiranku itu terjadi atas hikmat-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Allah Bapakku, biarlah kami semakin ingin rasa dekat di dalam Engkau selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara, saya ingin mengutip satu ayat Alkitab di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Dengarkan firman Tuhan ini baik-baik. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Baiklah, tema khotbah saya hari ini yaitu tentang overthinking atau berpikir berlebihan. Mungkin banyak yang mengalami hal-hal ini di dalam kehidupan dia. Apakah kamu pernah merasakan untuk rasakan seperti overthinking? Mungkin ini biasa terjadi dalam kehidupanmu sehari-hari. Kalau kamu pernah merasakan ini, berarti kamu adalah sama seperti saya. Saya juga pernah merasakan hal ini. Lalu, bagaimana cara agar kita tidak menjadi overthinking? Supaya saya membahas solusi untuk menghilangkan rasa overthinking kita, saya ingin mengetahui dulu apa penyebab overthinking. Mungkin biasanya karena pada masa lalu ada pengalaman-pengalaman kita secara pribadi di dalam keluarga yang tidak begitu dihargai dalam keluarga. Makanya hal ini perlu kita tekankan kepada anak-anak kita. Apabila mengeluhkan sesuatu anak-anak kita kepada kita, kita harus tanggapi apa keluhan mereka dan apa yang mereka ingin utarakan kepada kita. Banyak orang tua sekarang yang tidak begitu mempedulikan apa perkataan anak-anak mereka, seolah-olah apa yang dikatakan mereka itu tidak begitu penting bagi kita. Tetapi ini sangat berefek untuk masa dewasa nanti bagi dia. Saya tekankan kepada orang tua saat ini, apapun yang dikatakan anak-anakmu, dengarkan dan berikan jawaban kepada mereka sesuai dengan apa yang Anda ketahui. Ini sangat berguna untuk kedepannya nanti. Lalu banyak hal juga yang membuat kita semakin bisa berpikir overthinking, yaitu merasa dikurang dihargai mungkin di tempat kerja kita ataupun teman-teman kita. Saya merasakan hal ini juga. Di mana di tempat kerja saya, saat saya memberikan ide kepada atasan saya, dia tidak begitu memperdulikannya. Tetapi dia melakukan apa yang saya lakukan itu. Saya merasa tidak dihargai sepenuhnya oleh dia. Tapi saya mengambil satu kesimpulan. Apapun ide-ide yang saya lakukan dan saya berikan kepada dia, itulah batas kemampuan saya untuk menyalurkan apa yang bisa saya berikan di dalam pekerjaan yang saya lakukan di rutinitas saya. Dan efek dari overthinking ini sangat begitu merusak di dalam kehidupan kita. Karena berpikir yang belum pasti itu membuat kita tidak bisa melakukan, menjadi kaku dalam menentukan apa yang harus kita lakukan. Misalnya ada perkataan ya, sebelum kita tahu apa yang terjadi sebelumnya, misalnya kita mengatakan, aduh gimana ya kalau kerjaan saya salah, aduh gimana
kalau dia tidak suka sama saya? Aduh, bagaimana kalau presentasi saya hari ini gagal? Banyak hal-hal yang membuat kita bisa menjadi overthinking. Jadi orang-orang yang overthinking itu biasanya hidupnya menjadi flat. Hidup yang tidak ada kemajuan. Sama seperti orang yang sekolah yang tidak akan pernah naik kelas. Jadi buanglah rasa overthinking kita saat ini. Biarkan segala sesuatunya itu terjadi, kita praktekkan tanpa berpikir berlebihan. Jadi Mas Bro, bagaimana sih cara untuk menyembuhkan overthinking yang kita alami saat ini? Kali ini saya ingin membagikan tips bagaimana saya merubah hidup saya untuk tidak berpikir secara berlebihan. Untuk mempraktekkan hal ini, saya mengajak Anda untuk mencari ruangan kosong. Jika saat ini Anda berada di kantor ataupun di tempat pekerjaan, Anda bisa untuk pause dulu sementara video ini. Nanti setelah pulang Anda bisa membuka kembali dan lakukan hal ini. Cari ruangan kosong yang tidak ada satu orang pun di tempat itu. Lalu ambil sebuah gelas, letakkan di atas meja di hadapan Anda. Anggap gelas itu sebagai tujuan hidup Anda yang baru. Lalu praktekkan, coba Anda angkat gelas itu. Bagaimana? Begitu mudah kan Anda mengangkatnya? Lalu Anda letakkan lagi dan isi gelas itu dengan air sampai keadaan penuh. Coba Anda angkat. Pasti Anda akan merasa kesusahan untuk menyeimbangkan bagaimana cara agar air itu tidak tumpah. Begitulah ilustrasi di dalam pikiran kita. Saat keadaan berlebihan, segala sesuatunya itu akan menjadi susah untuk kita lakukan. Lalu Mas, bagaimana sih ritual untuk melakukan overthinking ini? Menghilangkan pikiran-pikiran overthinking dalam diri kita? Ada ritual yang harus kita lakukan. Saya harap Anda bisa mempraktekkannya, bukan hanya mendengarkan apa yang saya ucapkan. Karena ini saya sudah lakukan dan saya praktekkan sendiri. Dan ada begitu keajaiban yang di luar dari pikiran saya. Apa sih ritual itu? Tenang, ritual ini sangat sederhana, tapi efeknya sangat terbukti bekerja di dalam hidup saya. Kamu dalam melakukan sesuatu, misalnya untuk mengadakan presentasi, kita mungkin merasa gugup atau canggung kalau kita belum pernah mengadakan presentasi. Atau misalnya kita dihadapkan pada suatu acara dan disuruh untuk berbicara di hadapan orang-orang di depan kita. Caranya sangat gampang sekali dan ini sangat sederhana. Anda bisa lakukannya. Pertama, tanam dalam pikiran kita kata-kata ini. Masa bodoh, maju aja dulu, saya pasti bisa. Sambil tepuk tangan 2 kali. Caranya seperti ini. Masa bodoh, saya pasti bisa lakukan. Maju aja dulu. Masa bodoh, saya bisa lakukan. Maju aja dulu. Masa bodoh, saya bisa lakukan. Maju aja dulu. Lakukanlah hal ini sampai 3 kali. Lalu ucapkan 1, 2, 3 M. Maksudnya apa loh Mas? Seperti ini. Maksudnya seperti ini loh. Setelah Anda melakukan kata-kata itu saat Anda ingin melakukan presentasi, maju aja dulu. Masa bodoh, maju aja dulu. Lakukan dulu. Masa bodoh, maju aja dulu. Masa bodoh, lakukan dulu. 1, 2, 3,
Halo, saya Roni. Saya ingin memperkenalkan bahwa saya bisa melakukan hal ini di hari yang indah ini. Lakukanlah ini. Pasti Anda bisa mendapatkan keajaiban di mana overthinking itu yang selalu ada dalam pikiran kita. Saya mengajarkan hal ini bukan kebetulan. Saya bisa melakukan tanpa saya praktekkan. Saya belajar ini juga dari seseorang yang bernama Mas Aryan Surya. Dia menjadi inspirasi dalam hidup saya. Lakukanlah ini dan praktekkan. Karena ritual ini sangat berguna bagi kita yang terlalu banyak overthinking. Coba Anda lakukan lagi. Misalnya saat Anda ingin melakukan presentasi. Masa bodoh, maju ada dulu. Masa bodoh, maju aja dulu. Masa bodoh, maju aja dulu. Lakukan hal ini sampai 3 kali. Lalu ucapkan 1, 2, 3. Saya Roni, saya ingin memperkenalkan diri saya hari ini dan melakukan segala apa yang saya ingin ucapkan. Nah, teman-teman, lakukanlah ritual ini. Kalau bisa sebelum Anda melakukan apapun, kegiatan-kegiatan yang tidak pernah Anda lakukan. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Tetapi ada satu kata yang menjadi musuh dalam praktek atau ritual kita. Yaitu misalnya kita untuk melakukan suatu saat, kita pasti berpikir, ada kata-kata yang bisa, tapi nanti kalau saya ingin maju ke depan, tapi nanti kalau saya nggak bisa. Anda bisa lakukan dengan melawan kata-kata itu menjadi, masa sih saya nggak bisa? Misalnya, bagaimana kalau saya bertemu dengan pacar saya? Pasti ada pikiran kita, tapi nanti kalau kamu coba lawan menjadi, masa sih saya nggak bisa? Lakukanlah ini. Pasti kata-kata itu tidak akan pernah ada dalam pikiran Anda. Coba lakukan, praktekkan. Bukan hanya menonton dan mendengarkan video ini saja. Dan sertai di bawah doa kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan hikmat dalam hidup kita. Saya Roni, saya sahabat Anda, siap untuk berbagi inspirasi dan memberikan motivasi di dalam kehidupan kita. Saya izin dulu, dan saat ini seperti biasa kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat apa yang kau berikan dalam hidup kami. Biarlah saat ini Tuhan kami mengucap syukur buat segala hikmat, buat segala sukacita yang kau berikan dalam hidup kami. Biarlah kami tetap selalu bersukacita di dalam memuji dan menyembah Engkau. Dan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Jika ini berguna, Anda bisa share buat yang lainnya. Biar lebih memberikan inspirasi kepada orang banyak. Tuhan Yesus memberkati hidup saya dan saudara. Haleluya. Amin.